Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Ustadz banggakan, kita lanjutkan kembali materi tema 5, kelas 5, untuk muatan bahasa Indonesia. Untuk yang kelanjutan yang kemarin, yakni mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Jadi dari ide pokok yang ada di paragraf-paragraf bacaan itu kita jadikan menjadi kalimat utama. Yang pertama dengan membaca teks fiksi dengan seksama, teks non-fiksi maksudnya ya. Jadi kita syarat yang pertama yakni membaca dulu, membaca dengan teliti, membaca dengan seksama. Minimal membaca itu 2 kali untuk lebih menemukan informasi-informasi penting yang ada dalam bacaan. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Jadi di bacaan atau teks itu ada beberapa paragraf, kita temukan di situ ada ide-ide pokok di setiap paragrafnya. Kemudian nanti setelah kita tarik ide pokoknya, baru kita bisa memahami informasi penting, kemudian kita bisa menjadikan kalimat utama. Kemudian yang ketiga yakni membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Setelah kita menemukan ide pokok, ya, kita akan jadikan menjadi kalimat utama dengan bahasa kita sendiri tentunya, tidak melihat atau mencontoh secara keseluruhan dari paragrafnya, tapi kita sesuaikan dengan kalimat-kalimat buatan kita sendiri sehingga menjadi kalimat utama ya dengan bahasa kita sendiri dari ide pokok yang di dalam paragraf tadi. Kemudian menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Jadi penggunaan diksi dari sini yakni pilihan kata atau sinonim ya. Kalau misalnya kita contohkan melihat itu bisa diganti dengan mengamati atau menulis misalnya bisa diganti dengan mengecek atau yang lain. Kemudian ejaan yang tepat. Ejaan-ejaan di sini yakni kata-kata baku, kata-kata yang disesuaikan dengan EYD ya. Baik titik koma dan penempatan penggalan katanya. Kemudian dikembangkan menjadi ide pokok dan menjadi kalimat-kalimat utama dengan bahasa kita sendiri. Kemudian yang berikutnya mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Jadi dari ide pokok tadi kita kembangkan lagi sehingga kita bisa membuat sebuah paragraf ya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks adalah yang pertama menentukan topik yang akan dikembangkan. Kita tentukan topik apa dulu yang akan kita dikembangkan. Topik lingkungan, topik tentang pandemi, atau topik-topik yang lain. Kemudian membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Kita himpun daftar perbandaraan kata sebanyak-banyaknya, kita catat untuk mengembangkan ide pokok dari teks tersebut menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Jadi membuat dari ide pokok tadi kita kembangkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih panjang, yang isinya bisa sebagai kalimat-kalimat penjelas dari ide pokok yang kita kembangkan tadi. Kemudian yang keempat mencari tambahan informasi dari berbagai sumber. Kita tidak hanya terpaku pada teks atau bacaan yang kita baca saja, tapi kita boleh menambahkan dari buku-buku lain atau sumber belajar lain. Misalnya dari perpustakaan ya. Kita bisa mencari sumber-sumber informasi tambahan untuk mendukung tulisan kita. Atau dari internet ya, bisa juga. Kemudian yang kelima menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Jadi dalam sebuah penulisan paragraf, menyusun paragraf atau teks bacaan, kita harus menulisnya secara berurutan, tidak
tidak secara melompat-lompat ya. Jadi ditulis secara berurutan dari kalimat utama, kemudian teruskan menjadi kalimat penjelas yang sebagai pengembangan dari kalimat utama tadi. Yang berikutnya, membuat ringkasan. Membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi yang penting. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat membuat ringkasan teks non-fiksi. Yang pertama, syarat yang awal ya seperti biasa kita baca dulu teksnya dengan seksama. Minimal dibaca 2 kali agar untuk lebih memahami isi atau konten topik dari teks yang kita baca. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ide pokoknya kita tentukan dulu dari beberapa paragraf yang dipaparkan dalam teks yang kita baca. Kita garis bawahi beberapa ide pokok, kita catat. Kemudian yang ketiga, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Jadi setelah ketemu ide pokoknya dari beberapa paragraf, kita susun lagi ya dengan bahasa dan kalimat-kalimat kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri. Yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Jadi kita harus menyesuaikan pilihan katanya sehingga nanti kalimat yang kita kembangkan itu tidak melenceng dari ide pokok yang dibahas. Seperti itu. Yang berikutnya, menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Nah, hal yang perlu dilakukan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan yang pertama yakni ya tentu saja membaca dan membaca lagi ya isi teks dengan seksama. Kemudian membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, kalimat tanya ini bisa kita lihat dengan materi yang minggu lalu, yakni dengan kata-kata apa. Apa ini berarti menanyakan tentang suatu hal. Kemudian siapa. Siapa ini menanyakan tentang orang atau pelakunya, subjeknya. Kemudian di mana, menanyakan tempat. Kapan ini menanyakan waktu. Kemudian berapa, bagaimana ini menanyakan cara. Kemudian mengapa ini menanyakan alasan. Nah, kita bisa membuat pertanyaan dari beberapa kalimat tanya tadi, dari kata-kata tanya tadi. Begitu. Yang berikutnya, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Nah, kita lengkapi informasi-informasi itu ya. Untuk melengkapinya kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, nah ini membaca dan membaca lagi. Membaca teks dengan seksama. Memang pelajaran bahasa Indonesia atau literasi itu komponen utamanya yaitu membaca. Reading skill. Nah, reading skill ini harus kita kuasai. Harus kita lalui ya. Sebelum nantinya kita mengolah atau mengambil informasi penting dari teks. Kita baca dulu teksnya dengan seksama. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Kata kunci di sini adalah ide pokok ya. Jadi setiap paragraf pasti mengandung kata kunci atau ide pokok. Bisa jadi di awal paragraf, bisa jadi di akhir paragraf juga. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan tadi kita jawab ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana itu kita jawab. Sehingga nanti kita dapatkan informasi yang lebih detail dari teks yang kita baca. Nah, kemudian menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Ini tahapan selanjutnya ya. Nah, artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Ya, kalau kita lihat artikel-artikel yang ditulis para penulis yang sudah handal di koran itu atau di surat kabar itu ya, mereka melontarkan atau menulis artikel itu tidak hanya berdasarkan melalui opini dan wawasan mereka saja, tetapi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, berdasarkan kenyataan yang terjadi. Jadi itu untuk penulisan artikel. Baik, demikian penjelasan untuk pembelajaran tema 5, kelas 5 muatan bahasa Indonesia kali ini, subtema 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.